Pemirsa, 13 orang meninggal dunia saat Zionis Israel menembaki sejumlah pasien di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Tank Israel mengepung dan menembaki Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sedikitnya 13 orang tewas menyusul serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, ada sekitar 700 orang termasuk staf medis dan orang yang terluka di dalam Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Korban tewas termasuk dokter dan juga pasien. Laporan kantor berita resmi Palestina Wafa, tentara Israel menembak apa saja yang bergerak di dekat pintu masuk rumah sakit. Saat ini pemirsa, sekitar 5.000 warga sipil berlindung di Rumah Sakit Indonesia. Media pemerintah Palestina khawatir akan terjadi pembantaian dan penutupan paksa Rumah Sakit Indonesia seperti yang terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Koordinasi dengan Mercy Jakarta juga terus kita lakukan dan mari kita doakan agar mereka selamat dan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di Beijing RRT bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5, agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Kunjungan beberapa Menteri Luar Negeri OKI tersebut adalah tindak lanjut paragraf 11 dari resolusi KTT Luar Biasa OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh 11 November lalu. Bulan ini, RRT memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Para Menteri Luar Negeri OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri OKI tersebut. Menurut rencana, akan dilakukan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri di Dewan Keamanan PBB untuk membahas kembali isu Gaza di bulan ini. Besok, para Menteri Luar Negeri OKI akan melanjutkan penggalangan dukungan ke Moskow. Demikian yang dapat saya sampaikan dan perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan pada kesempatan pertama. Terima kasih. Ya, langsung coba kita bahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Anan. Selamat pagi, Mas Anan. Anan nanti juga akan mengupdate melalui stasiun televisi Al Jazeera ya Mas Anan, termasuk juga apa yang Mas Anan ketahui hingga detik-detik terakhir ini begitu. Dan juga melalui Zoom sudah ada Profesor Hikmahanto Yuwana. Beliau ini adalah pakar hukum internasional sekaligus juga rektor dari Unjani. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Fadil, Mbak Kamarati. Ya, saya berharap Prof Hik tadi juga menyimak pernyataan Bu Menlu Retno Marsudi yang saat ini berada di Tiongkok begitu bersama dengan sejumlah menteri luar negeri negara Arab, dan juga kita ketahui kondisi 3 warga negara Indonesia ya yang masih belum diketahui statusnya saat ini yang berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Kami juga ingin menyampaikan Prof, ada satu link artikel nih, serang rumah sakit, Israel langgar hukum internasional. Prof Hik mungkin bisa menjelaskan hal ini, silakan Prof. Ya, yang
tentu di dalam hukum internasional ada hukum perang. Hukum perang ini akan berlaku dalam situasi di mana ada konflik bersenjata. Nah, dalam salah satu ketentuannya disebutkan bahwa penyerang itu tidak boleh melakukan serangan terhadap rumah sakit, rumah ibadah, rakyat sipil, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian oleh Israel dilakukan dan ini dilanggar. Memang alasan Israel mengatakan bahwa para pejuang Hamas bersembunyi di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah ibadah, bahkan menggunakan rakyat sipil sebagai tameng manusia, tameng untuk supaya mereka tidak diserang oleh pasukan dari Israel. Tetapi kan ini belum bisa dibuktikan apakah memang pejuang Hamas melakukan hal tersebut. Sehingga kalau misalnya pasukan darat dari Israel itu masuk, maka dia harus melakukan serangan-serangan yang sifatnya indiscriminate, membeda-bedakan siapa rakyat sipil, apakah ini rumah ibadah, apakah rumah ibadah, rumah sakit memang digunakan oleh para pejuang Hamas. Dan harus ada, karena apa? Kalau misalnya serangan udara memang sulit untuk mengetahui, tapi kalau sudah serangan darat sudah bisa diketahui. Jadi jangan kemudian serta-merta mengatakan bahwa para pejuang Hamas ada di rumah sakit lalu kemudian dibombardir rumah sakit itu, dan kemudian yang jadi korban adalah rakyat sipil yang ada di situ. Rakyat sipil, lalu kemudian juga anak-anak yang sedang dirawat. Nah, ini yang tidak boleh, apalagi ini rumah sakit Indonesia yang sebenarnya kita tidak ada motif sama sekali apakah kita akan mendukung Hamas. Yang kita dukung adalah rakyat-rakyat sipil, rakyat-rakyat yang membutuhkan perawatan terhadap kondisi mereka akibat dari perang. Sama sekali saya tidak pernah mendengar bahwa pemerintah Indonesia mendukung Hamas. Tidak pernah. Ya, apalagi kita mendukung Israel. Kita dalam posisi tidak mendukung siapa yang berkonflik. Yang kita dukung adalah masalah kemanusiaannya. Demikian. Kemanusiaan. Baik, Prof. Saya mau geser ke Mas Anan dulu. Mas Anan, sejauh ini update terkini yang Mas Anan dapatkan seperti apa? Karena kemarin kita melihat Rumah Sakit Indonesia sampai saat ini juga beberapa relawan masih belum bisa dikontak oleh pihak pemerintah Indonesia. Semakin masif nampaknya, semakin tidak melihat kemanusiaan dalam serangan Israel ini, semakin membabi buta begitu boleh kita katakan. Ya, kalau kondisi terkini itu memang ada hal-hal yang bisa dikatakan kita bersikap bisa sangat pesimis, tapi ada hal yang memang bisa membuat kita sedikit optimis. Yang membuat kita pesimis adalah berita-berita terbaru bahwa Israel itu merasa, para pejabat Israel itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan di Gaza sekarang ini terlalu manusiawi. Dalam tanda kutip terlalu manusiawi karena mereka belum bisa menghabisi atau belum bisa mengatasi serangan-serangan Hamas yang selama ini mereka klaim di beberapa tempat, tapi serangan rudal mereka masih tetap bisa dilancarkan mengarah ke kota-kota meskipun Israel ada angka 13.000 lebih loh. Ya, bagi mereka itu belum cukup. Didominasi anak-anak dan wanita. Mereka belum cukup. Mereka berkata kita masih terlalu manusiawi menyikapi masalah Gaza. Dan ke berita terbaru yang paling menakutkan adalah bahwa mereka berencana untuk masuk ke seperti di utara, ke wilayah selatan. Sementara ini selatan itu masih hanya dibombardir melalui udara saja. Pasukan darat belum ya? Darat belum. Nah, rencana mereka sekarang adalah ingin mengirim pasukan tambahan untuk masuk ke wilayah selatan. Padahal warga Gaza Utara juga banyak yang berpindah ke selatan saat ini. Itulah yang membuat rencana mereka. Bahkan yang ketiga adalah bahwa mereka berencana tidak usah Gaza dibangun ulang, tapi semua rakyat sipil yang ada di situ, warga Gaza itu harus ditampung oleh negara-negara lain. Di dalamnya ada Mesir dan negara-negara lain, mereka diberikan tempat terusar. Maka akhirnya ini akan menjadi benar-benar rencana Nakba kedua. Pengusiran warga Gaza, pengusiran warga Palestina besar-besaran di seluruh Palestina tanpa kecuali itu yang termasuk juga di tepi barat. Mereka dikeluarkan dari Palestina, mereka keluarkan dari wilayahnya. Ekspansi wilayah mereka. Betul. Sebetulnya kalau ini disetujui oleh As-Sisi Presiden Mesir, mereka sudah dipindahkan ke Sinai. Cuman ini ditolak mentah-mentah oleh Presiden As-Sisi dan sampai sekarang tekanan itu masih ada dan beliau tetap masih menolak. Hal apa yang membuat optimis mungkin buat kita? Hal optimisnya adalah berita terbaru dari Amerika Serikat di mana difasilitasi oleh Qatar.
Amerika Serikat. Mereka berdiskusi ingin mengadakan semacam jeda kemanusiaan selama 5 hari dengan membebaskan sekitar 70 tawanan. Ini mungkin agak sedikit memberikan harapan kemanusiaan di sana. Membebaskan 70 tahanan yang di saat ini ditawan oleh Hamas seperti itu. Betul, betul. Sudah terjalinkah komunikasi tersebut? Komunikasi masih terus dilakukan, bertempat di Qatar dan sekarang masih terus berlangsung. Oke, artinya take and give seperti itu ya yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Agar setidaknya 5 hari ini bisa tercapai begitu ya kurang lebih. Oke, kita jeda dulu sejenak, masih akan kembali saat lagi. Kita juga akan memantau bagaimana perkembangan terbaru dari stasiun televisi Al Jazeera sesaat lagi.